tantangan wanita di akhir zaman. Wanita yang seperti apa yang mendapat tantangan? Kembali lagi, apa sih tantangan itu? Tantangan itu hampir sama, hampir mirip dengan ujian. Jadi wanita-wanita yang berada di akhir zaman, perempuan-perempuan yang hidup di akhir zaman adalah mereka perempuan yang sungguhnya memiliki tantangan, ujian yang lebih besar dibanding tantangan wanita-wanita yang sebelumnya. Tapi jangan salah kira, perempuan-perempuan sebelum kita di zaman Rasulullah pun banyak sekali tantangannya. Dulu kalau ibu pernah dengar kisah Sumayyah, ibunda Yasir, perempuan yang pertama kali syahidah, wafat dalam keadaan membela Islam. Beliau, mohon maaf, dalam sirahnya diceritakan, dihunuskan pedang, dari kemaluannya dibelah hingga ke atas palanya. Karena apa? Karena dipaksa untuk meninggalkan Islam, meninggalkan ajaran Rasulullah, tapi Sumayyah enggan untuk meninggalkannya. Zaman sekarang ada nggak kira-kira, Bu, keluar dari Islam kalau tidak saya hunuskan dari ujung kemaluan sampai ujung pala? Kalau ada yang seperti itu mungkin bisa diadili ke pengadilan ya, Bu ya. Itu dulu di zaman Rasulullah. Begitu banyak tantangan-tantangan yang mereka lewati. Kita zaman sekarang itu tantangannya bukan hal seperti itu lagi. Dulu saya pernah kuliah di Mesir, saya punya teman. Saya tanya kepada teman saya begini, apa bedanya Mesir dengan Palestina? Kata teman saya, orang Mesir itu menjawab, kalau Palestina Allah kasih ujian mereka berjihad di jalan Allah, dengan ujian langsung berperang. Jadi di sana banyak kafir harbi, orang-orang Israel yang ingin menyerang Palestina, mereka jihad di jalan Allah, itu orang-orang Palestina. Tapi bedanya orang Mesir dan negara-negara muslim lainnya, diujinya, dicobanya, ditantangnya bukan dengan suatu perang yang ingin merebut kekuasaan daerahnya, melainkan dengan ujian-ujian fitnah yang lainnya. Para bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita sebagai wanita tidak tahan dengan ujian dan fitnah yang Allah berikan di akhir zaman, bagaimana mungkin kita bisa melewati fitnah-fitnah yang akan kita lalui ini? Saya bilang, apa fitnahnya ke teman saya itu orang Mesir? Ini fitnahnya, dia bilang, media sosial, handphone. Perempuan ini kan makhluk yang di mana saja dia ada, Bu. Ya kan? Yang jadi iklan TV perempuan. Yang jadi model kecantikan perempuan. Yang jadi model hijab perempuan. Yang jadi objek nafsu birahi laki-laki perempuan. Yang dipajang di pinggir jalan fotonya perempuan. Yang suka ngambek sama suami perempuan. Jadi perempuan ini banyak cobaan ujian. Kata Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 35, Allah uji manusia itu bukan hanya dengan kesedihan, melainkan ada fitnah. Fitnah itu yang selama ini kita fahami, ibu-ibu jamaah sekalian. Fitnah itu kan artinya kita ngomongin orang dan apa yang kita omongkan itu tidak benar, itu namanya fitnah. Betul gak? Yang selama ini kita pahami. Tapi fitnah secara makna Al-Quran, secara makna ajaran agama, fitnah itu adalah ujian. Inna amwalakum wa auladakum fitnah. Sungguhnya harta yang kamu miliki, suami yang kamu miliki, anak yang kamu miliki itu bisa jadi fitnah. Wah, maksudnya fitnah seperti apa? Menjadi ujian. Lihat, anak ada yang jadi qurrata a'yun buat kita, ngebanggain orang tua. Ada yang jadi ujian, kerjaannya bikin masalah saja sama orang tua. Jadi ujian yang Allah berikan bukan hanya kesedihan, tapi juga kebahagiaan. Ibu jamaah Rumil yang saya cintai, kalau ujian kesedihan saya rasa setiap orang pernah ngalamin, ditimpa sakit, kehilangan orang yang kita cintai, ditipu orang, ada orang ngutang sama kita nggak dibalik-balikin,
minjemnya nangis-nangis. Begitu kita mau balikin, minta balikin, kita yang nangis-nangis. Betul nggak? Itu kalau orang minjem utang sama kita. Makanya kalau mau minjemin orang hutang, lihat dulu, tanyakan temannya, orang ini bagus atau tidak kalau berhutang. Jadi tantangan yang sangat luar biasa, fitnah kesedihan itu sering kita rasakan. Tapi yang paling bahaya itu bukan ujian kesedihan, melainkan ujian kesenangan. Dan ini yang akan kita bahas, ujian-ujian yang menimpa wanita di akhir zaman. Ustazah, apakah berbahaya ujian kebahagiaan itu? Ujian kebahagiaan itu tidak berbahaya. Yang berbahaya adalah bagaimana cara kita menyikapi ujian tersebut. Dikasih harta banyak sama Allah, betul? Ketika kita punya harta yang banyak, harta itu tidak bahaya. Yang bahaya bagaimana cara kita menggunakan harta tersebut. Oh, harta yang kita dipakai buat beli perhiasan aja. Dipakai buat hal-hal yang tidak manfaat. Untuk berfoya-foya, untuk bermaksiat kepada Allah. Maka yang bahaya bukan hartanya, melainkan kemana harta tersebut kita gunakan, itu yang bahaya. Ada ujian lain, ujian kebahagiaan dengan tahta, jabatan yang kita miliki. Ih, ibu itu baru diangkat loh jadi wali kota Depok. Iya. Ketika ketemu wali kota Depok, ibu ini namanya kita sanjung-sanjung, kita puji-puji. Apakah pujian itu berbahaya? Pujian itu bahaya nggak, Bu? Pujian itu tidak bahaya. Yang bahaya bagaimana kita menyikapi pujian terhadap diri kita. Dipuji sama orang, Bu, ya Allah, ibu yang datang ke Rumil ngaji jilbabnya cakep banget warna-warni. Oh iya dong, ini mahal belinya di luar negeri. Jilbabnya aja harganya 5 juta katanya. Belum bajunya berapa puluh juta. Jadi ketika dipuji bukannya langsung ingat Allah, tapi malah membanggakan diri kita. Jadi pujian itu tidak bahaya, tapi yang bahaya menyikapi pujian yang datang kepada kita. Bu, Ibu, boleh dilanjut? Apalagi kebahagiaan? Punya suami, tampan, kaya raya, mapan, punya jabatan yang tinggi. Ustazah, punya suami yang tampan itu bahaya enggak? Enggak bahaya, itu nikmat dari Allah. Yang bahaya bagaimana cara kita menyikapi memiliki suami yang tampan tersebut. Punya suami tampan, kemana-mana diintilin. Suami baru keluar dari mobil ke tempat kerja digandeng, ini suami saya ya, hati-hati ya. Ke pasar kemanapun digandeng suaminya, ini suami saya ya, nggak boleh ada yang goda ya. Jadi ketampanan itu sesungguhnya nilai plus dari Allah. Kecantikan itu nilai plus dari Allah. Jadi tampan, cantik, kaya raya, dapat pujian, itu semua bukan bahaya. Memang itu ujian kebahagiaan yang tidak membahayakan. Yang menjadi bahaya kalau semua kebahagiaan tersebut kita sikapi dengan cara yang salah. Punya harta, mobil Allah kasih. Nih perempuan-perempuan zaman now. Bu, harta yang Allah kasih. Yang tadi saya katakan inna amwalakum wa auladakum fitnah dalam surah Al-Kahfi. Harta yang kita miliki itu jadi ujian. Pokoknya tetangga saya harus tahu. Saya ini nanti bakal naik mobil mewah padahal mobilnya mobil Grab. Kebetulan yang datang agak mewah dikit mobilnya. Begitu naik mobil, ada tetangga kita lagi nyiram pohonan, kita buka kacanya dikit. Ayo Bu, misi ya Bu ya. Kata tetangganya yang lagi nyiram pohon, ibu itu kebeli mobil baru ya. Padahal mobilnya mobil orang. Mobil Grab. Gitu kan? Tapi karena kita menggunakan nikmat yang Allah berikan, bahkan nikmat itu sebenarnya bukan punya kita. Ingin kita ria, ingin kita disanjung oleh orang lain. Kalau boleh tahu saya waktunya berapa menit nih Bu?
Berapa jam? 2 jam. Masya Allah, ini ngontrak atau kajian ya? Imam Ali karamallahu wajhah. Kenal Imam Ali? Suami Fatimatuz Zahra, putri dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ali mengatakan lil mura'i salasu alamat. Ciri orang yang ria itu ada 3. Pertama, yaksulu idza kana wahdah. Dia malas ibadahnya kalau lagi sendiri. Malas ibadahnya. Ya Allah, kita ini adalah siapa sebenarnya diri kita ketika sedang sendiri. Di dalam kamar tidak ada suami, yang kita pegang cuman media sosial, handphone. Alat canggih, teknologi terbaru yang apa saja bisa kita akses. Siapa diri kita? Itulah kita ketika sendiri. Kalau dalam kesendirian kita larut dalam maksiat, berarti kita orang yang ria. Jika sendiri kita merasa tidak ada yang mengawasi, tapi ternyata ada yang setiap hari mengawasi kita. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada suami, ada uang disimpan, ambil aja deh di kantong suami. Suaminya datang, ngapain Neng? Enggak bang, ngerapiin doang ini. Agak lecek tadi duitnya. Jadi kita ini siapa kita ketika sendiri? Orang yang ria, kata Imam Ali, pertama dia malas kalau lagi sendirian ibadahnya. Sholatnya nggak ada temannya, tidak ada gurunya, tidak ada suaminya, tidak ada keluarganya. 5 menit sholatnya sudah kelar, itu ketika sendiri. Tapi ciri yang kedua, kata Imam Ali, pertama dia malas kalau lagi sendiri. Yang kedua, wayan syatu idza kana finnas. Tapi kalau rame, kumpul orang banyak, dia rajin. Ada mertua baru datang dari kampung ke rumah kita. Kita sholat. Sholatnya kalau bisa takbirnya dilamain dikit. Dan makhorijul hurufnya diperbagus dikit. Ada mertua. Allahu Akbar. Kata mertuanya, Masya Allah mantu saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Menantunya nyaut dari belakang, Allah. Itu ada mertua, maaf, ada mertua. Tapi kalau nggak ada mertua, tidak ada suami, sholat kita bahkan tidak sungguh-sungguh dan tidak khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ciri orang yang ria, yang pertama selain dia malas kalau sendiri, merasa tidak ada yang mengawasi, padahal ada Allah yang mengawasi. Yang kedua, dia sangat-sangat rajin ketika sedang ramai berada di kerumunan massa, bahkan orang yang sangat banyak. Yang ketiga, kata Imam Ali, orang yang ria itu adalah orang yang beramal, jika dipuji, dia tambahin amalnya. Jika dihina, dia kurangin amalnya. Ada Bu yang lucu, saya punya jamaah. Jamaah saya itu kalau sodakoh, dia tidak pernah mau menyebutkan namanya. Dia bilang, ini sodakoh dari saya. Ya, 1 juta rupiah, tapi tolong sebut saja saya dengan nama hamba Allah. Hamba Allah, Abdullah, hamba Allah. Ketika itu sedang pengajian berlangsung, disebutin sama ustadzahnya, sama gurunya. Alhamdulillah ada sodakoh dari hamba Allah sebesar 1 juta rupiah. Dia Noel temennya yang ada di samping. Itu hamba Allah, itu saya loh. Asal kamu tahu, hamba Allah itu saya. 1 juta loh saya ngasih. Jadi niatnya tidak ingin dipandang oleh orang lain, tidak ingin ria, tidak ingin sombong, tapi dia yang menyombongkan diri dia sendiri. Jadi ini ujian. Ujian bagaimana apa yang kita miliki, harta kita, keluarga kita, tahta kita, semua merupakan ujian dan tantangan di akhir zaman, apalagi didukung dengan adanya media sosial. Bu, beberapa kali saya ngisi tausiah di anak-anak SMA selain di ibu-ibu. Anak-anaknya. Ada 3 peran wanita. Apalagi di akhir zaman ini. Pertama, perannya adalah jadi mar'ah solihah. Mar'ah solihah.
Jadi dalam Al-Quran seringkali terdapat pembahasan tentang wanita. Bahkan wanita ini salah satu sosok yang begitu banyak diceritakan oleh Al-Quran. Ada kisahnya istri Fir'aun, Asia. Ada kisah para ummahatul mu'minin, para istri Rasulullah. Ada kisah Maryam binti Imran yang sampai saking sucinya Maryam, Allah jadikan Maryam itu sebagai nama surah dalam Al-Quran. Maryam, surah Maryam. Betul? Itu menandakan Al-Quran sangat memperhatikan bagaimana kehidupan wanita. Bahkan ada satu surah dalam Al-Quran setelah surah Al-Imran itu juga namanya An-Nisa, perempuan. Jadi Al-Quran ini paling tidak memakai kata perempuan atau menyebut kata wanita itu dalam 3 sebutan. Yang pertama mar'ah, artinya perempuan juga, mar'ah. Contohnya dalam beberapa surat, wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima, menggunakan kata imra'ah, mar'ah atau imra'ah. Yang kedua menggunakan kata nisa. Ayat yang masyhur yang sering kita dengar, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Jadi pertama imro'atan, yang kedua an-nisa, dan yang ketiga Al-Quran sering menggunakan atau menyebut wanita dengan sebutan unsa. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu. Di situ lamnya lita'alil. Ta'arofu lil bina musyarakah dalam ilmu nahwu was sarf, yang artinya saling. Jadi Allah ciptakan laki-laki dan perempuan lil musyarakah, untuk saling berhubungan, untuk saling berserikat, untuk saling berkembang biak, melahirkan generasi-generasi penerus Islam. Jadi Al-Quran seringkali menyebut dan menceritakan kisah wanita-wanita terdahulu. Kalau tantangan kita zaman sekarang yang disebutkan oleh teman saya di Mesir itu adalah media sosial, atau juga yang sering kita dengar ada yang disebut dengan fun, food, ada apa lagi Bu? Fashion, apa lagi? Fun, food, fashion, film, fun, kesenangan. Kalau udah senang kita lupa sama Allah. Ini tantangan, ujian buat kita. Yang tadi saya bilang ujian kesenangan itu yang paling berat dibanding ujian kesedihan. Kalau lagi dikasih ujian kesedihan, kita nangis sama Allah di sepertiga malam, ya Allah. Ternyata ya Allah, besar sekali ujian yang Engkau berikan. Engkau ambil orang tua yang selama ini saya sayangi, ya Allah. Belum kelar ujian kehilangan orang tua, Engkau beri ujian yang lain, suami saya di PHK ya Allah dari tempat kerjanya. Itu kesedihan enggak? Kesedihan. Ketika sedang sedih-sedihnya, kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita bangun di sepertiga malam, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Minta sama Allah. Kalau lagi sedih, kena musibah yang menyakiti hati, zikir kerjaan kita. Tafakur, muhasabah. Tapi coba, ketika sedang diuji dengan kesenangan, terkadang kita malah lupa sama Allah. Jadi sesungguhnya ujian yang mendekatkan kita kepada Allah itu bukan ujian kesenangan, tapi ujian kesedihan. Betul Bu? Ujian kesenangan lagi banyak duit, have fun. Foya-foya kita, kesana kemari, ke clubbing dan lain sebagainya. Belanja aja kerjaan kita, tidak pernah ingat kita dengan sedekah. Menghambur-hamburkan uang saja kita, tidak pernah kita ingat dengan taklim, pengajian. Jadi jauh diri kita ketika kita diberikan ujian kesenangan. Maka para wanita-wanita akhir zaman Allah uji dengan ujian kesenangan. Fun, yang pertama kesenangan duniawi. Yang kedua food, makanan. Orang-orang zaman sekarang Bu, apalagi anak-anak muda, sudah tidak minat dengan makanan-makanan lokal. Kalau kita makan ikan asin dicocol sambal pakai lalap itu rasanya sudah nikmat sekali.
Tapi kalau anak zaman sekarang itu kalau makan harus di Pizza Hut. Ya, takoyaki, tikoyaka apa namanya ya? Takoyaki, hokben. Ada lagi kalau makan itu kompornya ada di depan dia tuh. Sabu-sabu ya Bu ya, kelihatan ini penggemarnya kayaknya. Emang nggak boleh Ustazah? Boleh, boleh. Boleh. Tapi jangan sampai makanan-makanan tersebut bisa melalaikan kita dari Allah. Bagaimana cara melalaikannya? Terkadang karena pengen makannya yang seperti itu terus, kita lupa untuk sedekah. Padahal rizki yang Allah berikan bukan hanya untuk dipakai makan enak saja. Tapi lihat ketika kita makan di restoran, di luar-luar restorannya ada yang ngemis, udah 3 hari nggak makan. Kita dengan enaknya tiap hari ke restoran. Kita makan inilah sabu haci, sabu haca, sabu apa lagi kan? Semua sabu-sabu dikumpulkan. Apa Bu? Jadi kesenangan yang Allah berikan itu ujian terberat. Sudah food makanan dengan nama yang sangat aneh-aneh di akhir zaman. Jadi orang zaman sekarang kalau belum nyobain yang namanya aneh-aneh itu, modelnya aneh-aneh, tempatnya juga kadang aneh-aneh, itu belum disebut gaul. Belum disebut anak millennials zaman now. Jadi masih kampungan. Ibu-ibu juga belum disebut ibu-ibu zaman now gitu. Kalau belum mampir kita kongko, kita bareng di situ, ngumpul makan, belum disebut zaman now. Betul ya Bu ya? Itu food yang kedua. Yang ketiga, yang banyak menjadi ujian bagi para kaum Hawa itu adalah fashion. Apa Bu? Fashion itu apa? Pakaian, baju. Mohon maaf. Yang Allah suruh kepada kita, kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Allah suruh kita tundukkan pandangannya, godul basar yang pertama. Yang kedua apa? Husnul farj, menjaga kemaluan kita dari yang tidak halal bagi kita. Selanjutnya apa? Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Jangan kau tampakin aurat yang Allah suruh tutup. Pakaian kita sudah ditentukan oleh Al-Quran, menutup aurat, menutup dada. Jangan memperlihatkan yang tidak boleh dilihat oleh yang bukan mahramnya. Tapi zaman sekarang banyak orang yang sudah berhijrah, berhijab. Niatnya bukan semata-mata karena Allah, hanya semata-mata karena fashion. Tapi Ustazah, boleh nggak sih kita pakai pakaian syar'i itu ngikut fashion? Boleh. Ini kan zaman now, zaman milenial. Kalau kita kuno banget juga nggak enak dilihatnya ya Bu ya. Tapi yang menjadi sangat-sangat disayangkan adalah orang banyak yang berpakaian syar'i, banyak yang berhijab, bukan mencari ridha Allah, melainkan karena mengikuti tren. Tren model jilbabnya seperti di sini taruh bunga, di sini taruh bunga, di sini taruh jepitan. Diputar-putar di belakang jilbabnya, di sini terlihat leher. Itu sekitar 5 tahun yang lalu. Berubah lagi gaya fashion hijab. Oh, udah nggak ada totol-totol bunga lagi. Dihilangkan bunganya tapi dililit-lilit kerudungnya. Ikutin fashion, tren lagi. Ada lagi sekarang modelnya hijab tidak menutupi dada. Jadi ala-ala ibu wali kota, ibu-ibu bupati kan, begini diikat dia ke belakang. Ini kan contoh ya Bu ya, realitas yang terjadi di masyarakat kita khususnya orang-orang Indonesia. Itu tidak masalah, tidak masalah. Apa sih yang dimaksud dengan jilbab khimar? Jilbab khimar itu bukan berarti Anda pakai jilbab, panjang dia sampai kaki, bukan. Tapi jilbab atau khimar itu adalah pakaian yang bisa menutupi aurat kalian. Walaupun pakaian itu tidak besar sekali, tapi minimal dia memenuhi syarat-syarat tertentu. Pertama, pakaian tersebut tidak transparan. Transparan, ini pakai baju koneng, cek orang Sunda nama ya Bu ya, kuning. Dalamnya nggak pakai dalaman lagi, transparan, bahannya tipis, terlihat. Nah, buat apa pakai gamis panjang tapi transparan, terlihat yang di dalam, yang bukan harusnya terlihat.
Yang pertama tidak transparan, yang kedua tidak mengetat. Karena banyak orang pakai gamis, atasnya berjilbab, bawahnya ketat. Ini belum memenuhi syarat syar'i menurut anjuran Al-Quran. Dan yang terakhir, tidak terlalu mencolok. Ada orang pakai pakaian warnanya kayak pelangi. Gamis jilbabnya merah, kuning, hijau. Kalau jalan, bercahaya. Tuh gimana ya? Sutroh, pakaian yang menunjukkan kebanggaan, bahkan bisa menjadikan syahwat. Dulu saya di Mesir, Bu. Ketika saya mau liburan pulang ke Indonesia, saya baru pulang kuliah dari Azhar. Saya naik di bis, namanya kalau di sana itu bis anak-anak Azhar 80 coret. Jadi kalau kita naik bis itu desek-desekan. Desek-desekan udah bercampur antara ikhwan dengan akhwat. Ketika itu saya dapat tempat duduk, bertiga sama teman saya paling belakang, ada laki-laki Mesir, dia berdiri di depan pintu. Ngeliatin ke arah saya. Nah, saya waktu itu tidak bercadar. Semenjak kejadian itu saya bercadar di Mesir. Jadi ini kita kembali ke cadar, nanti kita ini ya. Jadi cadar itu adalah ajaran Allah. Kalau kita merasa kita tidak bisa menjaga diri kita, maka tutuplah aurat kamu dengan sempurna. Boleh dengan bercadar. Di Mesir itu tidak seperti Saudi. Kalau Saudi itu kalau kita umroh haji wajib semua bercadar perempuannya. Bahkan tidak ada yang boleh keluar kecuali pakai mahram. Kalau di Mesir ada sebagian yang bercadar, ada sebagian yang tidak berhijab, itu orang-orang non-muslim. Ada juga yang pakai hijab seperti kita seperti ini tapi tidak bercadar. Saya ketika kuliah di sana awalnya saya tidak bercadar, tapi lama-lama semakin hari semakin bulan teman-teman saya kok banyak yang bercadar. Kenapa ya? Saya bilang. Saya tanya, kenapa kamu bercadar? Dia bilang, karena saya tidak tahan dengan fitnah yang telah saya hadapi. Waktu itu saya belum dapat fitnahnya, Bu. Jadi saya merasa, ya udah deh, nggak usah bercadar, kata saya. Suatu ketika saya naik bis bertiga sama teman saya, ada laki-laki Mesir yang lihat ke saya. Dia melihat dengan pandangan yang tidak biasa, pandangan yang penuh dengan syahwat, bahkan pandangan yang tidak lazim. Kita sebagai perempuan kalau dipandang laki-laki yang tidak baik, Bu, risih ya, Bu ya. Saya bilang, ya Allah, ini kenapa kok mandang saya kayak gini ya? Samping saya mau turun, kosong bangku samping saya, dia mau nyamperin. Ketika dia mau nyamperin, ya nggak usah disebutkan, intinya dia dengan raut muka yang tidak baik, dengan memainkan lidahnya yang tidak baik gitu ya, Bu ya. Saya saat itu sangat ketakutan. Saya bilang sama teman saya, kalau bisa kita loncat dari bis yuk. Kita lari ke paling depan, dekat supirnya itu, astonya itu. Ketika dia mau nyamperin saya lari, Bu. Sampai ke depan ditarik jilbab saya sama dia. Saya lepas dibantu dengan teman-teman saya, kita turun dari bis, dia ngikutin juga turun ke bis, dari bis. Kita lari. Kemudian saya sampai dekat Azhar Banin, kampus Azhar laki-laki, saya bingung, kita masuk kemana nih, kita ngumpet di mana nih, dia ngikutin dari belakang. Akhirnya ada masjid namanya Masjid Syazili, waktu itu saya ngumpat di dalamnya sama teman. 2 jam orang itu menunggu di luar masjid. Ya Robbi, kata saya, ini fitnahnya besar banget ujiannya. Setelah dilihat 2 jam kemudian, alhamdulillah orang itu nggak ada, dan saya juga ngelapor sama penjaga masjid, itu tadi ada yang ngikutin saya. Sepulang dari situ, saya balik ke asrama saya balik ke sakan saya, langsung saya bercadar, Bu. Sebelumnya, 2 hari sebelum saya naik bis, saya naik tremko. Kalau tremko di sini bahasanya angkot. Saya naik tremko paling belakang, ketika saya mau naik, samping saya laki-laki Mesir semua 3 orang. Jadi di sana juga membaur kayak Indonesia ya, pergaulan Mesir itu ibaratnya laki-laki boleh naik mobil sama-sama gitu. Saya naik tremko, ketika saya mau merasa ada yang megang-megang saya dari samping. Oh ternyata laki-laki di samping saya. Saya bilang, ya haram alik. Nggak boleh kamu kayak gitu. Saya bilang, ala gambe asto, kholas, saya mau turun dari sini. Bukan saya yang turun, malah dia yang turun, karena malu saya teriakin. Jadi kalau di sana kalau kita bilang haram alaik, itu artinya berarti ada pelecehan terhadap wanita. Turun dia malu. Jadi saya ngerasa 2 kali saya mendapat pelecehan di bis dengan di angkot tremko itu.
Setelah itu saya memutuskan untuk bercadar. Apa yang terjadi keesokan hari saya bercadar, saya naik angkot dan saya duduk paling belakang. Banyak laki-laki Mesir yang mau masuk ke dalam angkot tersebut, mereka nggak ada yang mau duduk samping saya. Kata supirnya, kenapa nggak duduk di belakang, masih kosong? Enggak, katanya, soalnya ada wanita yang bercadar, katanya. Jadi mereka sangat-sangat menjaga keifahan wanita-wanita yang bercadar di sana. Saya jalan ketemu dengan teman-teman saya mahasiswa Indonesia laki-laki. Tapi saya anehnya mereka kenal sama wajah saya, Bu, walaupun bercadar. Mereka panggil, Syifa, iya, kamu bercadar. Oh iya, ternyata mereka ngenalin saya. Jadi berpakaian itu punya syarat-syarat tertentu. Kalau di Indonesia boleh bercadar, boleh, silahkan. Tidak bercadar boleh juga. Yang tidak boleh itu kalau tidak menutup aurat. Jadi jangan pernah diperdebatin deh, Bu. Ada orang kunut boleh, boleh. Yang enggak kunut, boleh. Yang enggak boleh siapa? Yang enggak sholat subuh. Ini kita banyak terkadang debat-debatin orang. Ya udah, masing-masing punya dalil, masing-masing punya hadis atau dalil yang sahih yang kuat. Gak usah diperdebatin. Yang penting niat kita menjaga diri kita, menutup aurat kita agar kita bisa mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi fashion pakaian, mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai wanita yang menutup aurat bukan hanya untuk mengikuti tren, tapi lebih dari itu menjadikan kita hamba-hamba salihah yang memang berniat untuk menutup aurat dan menjaga kesucian kita. Jadi tantangan wanita yang ketiga itu adalah fashion, pakaian. Pantang lihat pakaian model baru pengen beli. Apalagi berseliweran di IG dan Facebook. Dan juga ada teman kita yang bawa di majelis taklim. Di kajian kita, Bu, lihat deh, ini rendanya model baru. Kemarin kan rendanya modelnya manjang, ini agak ngelebar ke samping. Beli deh, Bu, udah gak apa-apa diutangin juga. Baru beli baju, besokan lagi datang kajian ada lagi yang bawa jilbab, Bu. Kemarin kan jilbabnya bawa warna kuning, modelnya agak segi 4, ini modelnya agak lebar, Bu, warnanya sekarang hijau. Gak bisa tahan kita yang artinya tadinya duitnya untuk disedekahkan, malah kita pakai untuk belanja yang tidak karuan. Padahal pakaian yang kita miliki nanti juga akan dihisap. Saya, Bu, alhamdulillah punya pakaian gak pernah beli. Ini semua yang saya pakai pemberian. Endorse, aduh. Ya, ada yang ngasih, ada yang endorse. Diterima ustazah, ya terima, namanya dikasih. Ya, Bu ya. Tapi ketika banyak baju-baju yang datang kepada saya, jilbab yang datang kepada saya, semakin banyak pakaian saya di dalam lemari, saya pilih-pilih mana yang akan saya beli, yang akan saya berikan kepada orang lain. Jadi alhamdulillah kakak saya, ibu saya, ponakan saya, mertua saya, semua kebagian baju saya. Karena enggak semua saya tumpuk di lemari, jika kita merasa ada yang kira-kira udah enggak pantas lagi nih, atau udah kekecilan nih, kita kasih deh sama orang. Tapi syaratnya ketika memberi kepada orang lain pakaian yang kita miliki, jangan kasih pakaian yang jelek. Ini ada korban bencana alam di mana-mana kita sumbangin pakaian, tapi pakaian yang sudah robek-robek. Lebih baik Anda sumbangkan uang daripada Anda menyakiti hati orang yang kita sumbangkan. Tuh. Jadi pakaian pun akan dihisap ketika kita melihat banyak sekali pakaian yang menumpuk di lemari kita. Mari kita sedekahkan sedikit demi sedikit pakaian yang kira-kira sudah tidak bermanfaat buat kita. Itu fashion yang ketiga. Yang keempat apa, Bu? Film. Allah. Ini film ini adalah makanan pokok kita sehari-hari. Apalagi baru ada di Antv namanya Subhanallah. Iya, Bu ya? Tahu nggak? Nggak tahu. Ada yang tahu, ada yang enggak. Nggak pernah nonton ya? Ngelihat media sosial, iya, tapi ada ibu-ibu yang ngomong ke saya, nggak pernah nonton TV, tapi saya nontonnya langsung di HP saya. Emang ada, Bu? Ada. Sekarang ada yang namanya Netflix, iFlix, View, Drakor ID. Jadi banyak ibu-ibu zaman sekarang pecinta drakor, drama Korea.
Bukan hanya anaknya tapi ibunya juga jadi kepopers. Ya Bu ya. Dulu saya nggak begitu tahu drama Korea. Yang saya tahu cuman Tomingse, tapi itu bukan orang Korea ternyata, orang Cina. Taiwan ya Bu ya? Wah apal Ibu ya? Jadi yang menjangkiti muslimah zaman now ini adalah perfilman. Kita sebagai orang tua mungkin bisa memfilter apa-apa saja film yang bisa kita tonton dan tidak kita tonton. Tapi anak-anak kita Bu yang masih muda, mereka sudah pegang gadget, kita nggak tahu apa yang mereka tonton di dalam gadgetnya. YouTube berseliweran dengan konten-konten yang tidak baik kadang-kadang. Sebagai orang tua maka kita harus pintar, tidak boleh kalah dengan anak. Inilah pentingnya mengapa Islam mengatakan ummu madrasatul ula. Jadi dimanapun anak kita disekolahkan, dimanapun anak kita dididik, tidak akan berhasil sebelum dididik oleh pakarnya dulu, yaitu ibunya. Anak saya kalau masuk sekolah itu harus 30 juta ke atas, kata ibu-ibu, per bulannya harus 5 jutaan. Pokoknya anak saya yang penting masuk negeri, yang penting harus masuk negeri. Tapi dia tidak berpikir bagaimana anak saya masuk surga, yang dipikirin harus masuk harus masuk sekolah yang mahal. Padahal ilmu itu terbagi dua, kata Imam Asy-Syafi'i. Ini yang penting kita buat para ibu-ibu agar tidak terkecoh dengan pergaulan zaman now, apalagi dalam mendidik anak-anak kita. Al-ilmu ilmani, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Apa itu? Yang pertama ilmul fiqh lil adyan, ilmu pemahaman untuk memahami agama. Jadi ilmu yang bisa memahami kita dalam beragama. Apa contohnya? Dalam agama banyak ilmu-ilmu yang kita pelajari. Contoh, kita datang ke kajian Ruhil ini kan banyak kita ngaji ya Bu ya. Ada tafsir, ada fikih, ada tauhid, ada sirah, ada apa lagi? Balaghah, ada tahsin, ada tahfidz, ada ilmu nahwu was sharf dan lain sebagainya. Itu ilmu-ilmu lil adyan, untuk kepentingan agama. Jadi belum sah ibadah kita kalau kita belum tahu ilmunya. Wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, dalam kitab Zubat. Setiap orang, wa kullu man bighairi ilmi ya'malu, dia ibadah aja kerjaannya, tapi dia nggak tahu ilmu dalam beribadah tersebut. A'maluhu mardudatun la tuqbalu, dua yang dia dapatkan. Mardudah, ditolak ibadahnya, la tuqbalu, tidak diterima ibadahnya. Kita sholat, ibu ini sholatnya tahajud minimal dia 12 rakaat setiap tahajud. Tapi bacaan Quran dalam sholatnya saja dia tidak tahu. Bu, ibu kalau bacaan sholat yang dibaca apa Bu suratnya? Ya kalau enggak kulhu, kulnas, kulfalak, inna atoina paling sering, ya Bu ya, al-kafirun, tabats. Maka derajat sholat pahala kita pun segitu-segitu saja, tidak akan meningkat. Tapi kalau kita makin asah ilmu kita, makin ziadahkan lagi ilmu kita, ditambah lagi, insya Allah ibadah yang kita lakukan akan terasa sempurna. Berangkat haji, ini sekarang lagi bulannya Zulhijjah, orang-orang haji. Karena nggak punya ilmu ketika berangkat haji, yang penting ikut-ikutan aja deh. Labbaik Allahumma labbaik, bacaannya nggak tahu. Ini sa'i apa ya maksudnya ya? Tawaf ini apa ya? Kenapa? Karena tidak pernah mau mencari ilmu. Padahal ilmu agama itu adalah ilmu untuk kepentingan kita sehari-hari. Fikih, ada bab toharoh, bab munakahah, bab hadonah, ada bab muamalah, ada bab tolak dan lain sebagainya. Itu fikih sehari-hari untuk kepentingan agama. Jadi ilmu yang pertama, ilmu yang harus dipelajari menyangkut kepentingan agama. Yang kedua, ilmu tib lil abdan, ilmu-ilmu duniawi untuk kepentingan masyarakat. Jadi jangan ilmu agama aja kita kejar, ilmu dunia enggak. Udah saya mengaji Quran aja, saya enggak mau belajar matematika, bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Padahal Bu, Ibu, Bu,
siapa yang menguasai kita saat ini? Orang-orang barat. Ilmu apa yang mereka tidak kuasai? Saintis, mereka ahli di dalamnya. Astronomi, jadi astronot udah sampai ke bulan. Apalagi ilmu kelautan, ilmu pembuatan pesawat, ilmu kimia, fisika, biologi, itu orang-orang barat yang menguasai. Jadi kalau kita nyuruh anak kita untuk belajar, jangan hanya disuruh belajar agama, tapi juga keduanya harus seimbang. Nak, kamu boleh jadi arsitektur nak, tapi arsitektur yang hafal Al-Quran. Nak, kamu boleh jadi pengusaha, tapi pengusaha yang hafal Al-Quran. Kamu boleh jadi polisi, jadi pilot, jadi apapun yang kamu inginkan, tapi ingat, kamu juga harus ingat Allah dan jangan jauh dari Al-Quran. Itu dua ilmu yang harus kita pegang sebagai orang tua. Ada orang tua yang kerjaannya nyuruh saja kepada anak. Nak, sholat, tapi ibunya kalau bahasa orang Betawi Cinerenya ngedeprak aja depan TV. Udah azan asar ya Bu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak, sholat nak, asar nak. Kata anaknya, gimana gua mau sholat, mak gua aja ngedeprak aja. Enggak, antar aja kata anaknya. Mak enggak sholat, ntar nih sinetronnya belum iklan, tanggung. Jadi hanya menyuruh tapi tidak menjadi tauladan. Maka orang tua itu di samping punya ilmu, dia harus jadi tauladan. Ini kan yang saya bilang tadi, media sosial ini kan godaan kita yang paling berat ya Bu ya. Selain ada film-film di dalamnya, jadi ibu-ibu zaman sekarang ini banyak yang termakan dengan film. Ada yang tertipu dengan film India. Ada lagi film Korea. Ini dua film yang lagi menjangkiti umat muslim saat ini. Ustazah, emang film Korea dan India romantis sih? Bohong kalau ustazah juga nggak suka. Ya saya suka juga sih Bu. Tapi kalau kita larut dalam film yang bisa mengajak kita kepada kemaksiatan, jadinya dosa jatuhnya. Coba lihat film India itu kan ngabisin waktu kita. Kerjaannya nyanyi mulu. Ada orang mau nikah, dia nyanyi. Ada orang yang baru wafat, nyanyi. Putus cinta, nyanyi. Lahir anak, mau berantem, nyanyi. Ketemu mertua, nyanyi. Nyanyinya saja sudah berapa menit. Ketika datang pemeran laki-laki dan perempuan, pandang-pandangan. Ada dulu film yang sangat menjangkiti ibu-ibu majelis taklim. Pernah saya ceramah, ustazah, nama filmnya Utaran katanya. Oh iya kata saya, dulu ada film namanya Utaran, film India. Itu episodenya bisa beribu-ribu. Coba lihat Bu, film Utaran India, orang India itu kalau pandang-pandangan saja dia lama sekali. Ada Fir datang kepada Ica, kok ustazah hafal, saya searching dulu tadi. Ada Fir datang kepada Ica, langsung ada lagunya Utaran, 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 Utaran. Itu baru Fir mandang ke Ica, dibales Ica mandang Fir. Dibalas lagi pandangannya, Utaran, 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 Utaran. Lagi pandang-pandangan, neneknya yang jahat datang turun. Utaran, 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 Utaran. Jadi untuk scene itu saja, untuk adegan itu saja itu memakan waktu. Menghabiskan waktu kita. Akhirnya apa yang terjadi? Sholat kita dinanti-nanti, dientar-entar, nunggu iklan dulu. Begitu iklan kita wudhu cepet-cepet. Utaran, mulai lagi, entar dulu sholatnya deh. Yang penting udah wudhu. Ya Allah Karim. Jadi perfilman ini banyak sekali menggoda kita, bahkan menjadi ujian yang besar bagi kita. Gara-gara film, berapa banyak gara-gara film ibu-ibu tidak mau mengurus anaknya. Anaknya sudah nangis, sudah buang air kecil, buang air besar, nanti dulu tunggu iklan. Lagi nonton film, suaminya pulang kerja ingin dilayani, tapi ntar ya bang nunggu iklan. Jadi gara-gara film
kita banyak bermaksiat kepada Allah. Banyak kita tidak taat kepada Allah, bahkan banyak kita melawan suami kita karena membanding-bandingkan peran laki-laki yang di TV dengan suami kita yang ada di kehidupan nyata. Ibu-ibu nonton Korea, opanya ganteng-ganteng. Begitu nonton, ya Allah ganteng banget kalau punya suami kayak begini. Begitu nengok ke suaminya, la ilaha illallah, beda amat ya katanya. Contoh ya Bu ya, contoh ini kok yang di TV, yang di film kok putih banget, tinggi. Begitu nengok, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah. Ini karunia dari Allah ya Bu ya. Bu, jadi ujian film itu banyak yang menghabiskan waktu kita, membuat kita lalai untuk beribadah, bahkan menjadikan diri kita tidak bersyukur dengan apa yang kita miliki, dan satu lagi, menjadikan kita orang yang gemar berhayal. Jadi apa saja ujiannya? Kesenangan duniawi, semua harta, tahta, wanita, kekayaan, jalan-jalan, traveling semua, sampai kita lupa sama Allah. Nih fun, kesenangan yang membuat kita lupa kepada Allah. Yang kedua, food, makanan. Makanan yang berlebihan di restoran mahal dan lain sebagainya. Makanan yang ternama hingga kita lupa memberi makan kepada orang yang butuh makan. Hingga kita lupa bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Food, ujian kedua bagi wanita zaman now. Yang ketiga apa? Fashion, pakaian. Jadi pakaian yang dipakai bukan hanya untuk menutup aurat, tapi hanya sebatas tren untuk saling ria di antara sesama. Yang keempat apa? Film. Karena film kita lupa sama Allah, lupa kita untuk bersyukur, bahkan menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi menjadi wanita akhir zaman itu 3 syarat. Yang pertama, jadi mar'atun solihah, perempuan yang solihah. Sebelum kita menikah, kita cari pasangan yang terbaik. Bagaimana ciri perempuan yang baik yang harus dinikahi? Tungkahul mar'ah li arba'in, limaliha, walinasabiha, walijamaliha, fazfar bizatid din, taribat yadak, kata Rasulullah. Jadi kalau mau nikahi perempuan, mau cari mantu, cari calon buat anak kita, lihat cantiknya, lihat kayanya, lihat nasabnya. Pejabatkah, anak pejabatkah, anak orang besarkah, anak kiaikah? Tapi yang paling perlu dilihat adalah lidiniha, agamanya. Fazfar bizatid din taribat siadak. Kalau agama yang dia miliki itu hilang yang lain-lain. Wajah cantik termakan usia, hilang kecantikan. Betul? Harta kaya, tiba-tiba Allah miskinkan dia, bangkrut, tidak punya apa-apa, hilang kekayaannya. Nasabnya bagus, tapi ternyata ada kesalahan yang bisa mencoret nama baik nasabnya, hilang kemuliaan nasabnya. Tapi kalau agamanya yang dipilih, maka semuanya akan baik insya Allah. Walaupun yang lamar anak kita datangnya cuma naik sepeda BMX, tahu BMX? Sepeda BMX, tapi kalau dia hafizul Quran, dia faham agama, dia katakan, Bu, mohon maaf Pak, saya tidak punya mahar yang banyak, saya cuman mahar saya hafalan Al-Quran. Tapi nggak ada juga zaman sekarang nikah cuman hafalan Quran ya Bu ya. Agak susah juga nyewa penghulu, belum mas kawinnya gitu kan. Ya maksudnya minimal, analoginya seperti itu. Datang hanya dengan sepeda BMX, tapi kalau dia faham agama, hafiz Quran, akhlaknya baik, terima dia jadi mantu. Kalau yang belum nikah masih jomblo di sini, terima dia jadi suami. Tapi walaupun dia datang dengan mobil BMW, Alphard, Fortuner, ada lagi mobil Jaguar, dengan kekayaan yang bergelimang harta, ketampanan yang sangat tampan, nasabnya yang sangat baik, ternyata baca alif bata saja juga tidak bisa. Sholat saja tidak pernah, ditanya rukun Islam saja tidak hafal. Maka jangan jadikan dia sebagai mantu kita. Jadi carikan yang paling faham agama. Tapi lihat dulu, harus kufu. Ustazah, saya pokoknya pengen anak saya nikah sama anak kiai ustadz. Pengen nikah anak saya suaminya harus hafiz Quran, tapi anak ibu bukan hafizoh. Jadi pengen dapat yang baik,
tapi diri kita saja belum baik, bagaimana mau mendapatkan yang baik? Jadi menjadi mar'ah solihah harus dimulai dari sebelum menikah. Jadi mar'ah solihah. Nah, sudah dapat pasangan yang baik, apa tugas kita selanjutnya? Sebagai wanita-wanita di akhir zaman, harus kita menjadi zaujatan muti'atan, istri yang taat kepada suami. Ada Bu, sebuah kisah yang ingin saya bawakan dalam kitab, ini saya bawa kitabnya namanya Kitab Uqudul Lujain. Kitab tentang pernikahan. Dulu saya di pesantren belajar kitab ini, umur saya baru 16 tahun, belum nikah. Tapi jadi tahu ilmu tentang pernikahan, hakuz zauj ala zaujah, hakuz zaujah al-wajibah ala zauji. Jadi hak suami terhadap istri, hak istri terhadap suami, kewajiban istri terhadap suami, kewajiban suami terhadap istri, ada semua tercantum dalam buku ini. Ini bukunya anak-anak pesantren biasanya. Ini dalam kitab ini ingin saya bacakan sedikit, ada salah satu kisah yang bisa digambarkan dia itu seorang zaujatan muti'atan, istri yang solihah, yang taat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam annal basmalata katsiratul barakati, man zakaraha hasala lahul ma'mul wa man wazaba 'alaiha hazabil qabul. Qila annal kutuba al manzilata minas sama ilal ardi mi'ahu arba'ah. Jadi ini berangkat dari kisah bismillah. Ibu, sebagai seorang muslim kita pasti sering dengar ucapan bismillah. Bahkan bismillah itu termasuk dalam salah satu ayat di surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Saya lanjut. Dan Allah turunkan kitab suhuf ke muka bumi ini itu sejumlah 104. Mi'ah wa arba'ah. Suhufu syid situn, Nabi Syid punya kitab itu 60. Punya 60 lembaran suhuf. Kemudian wasuhufu Ibrahim salasun, ada suhuf Nabi Ibrahim itu ada 30. Kemudian wasuhuf Musa qabla Taurah asyarah, ada suhuf Nabi Musa itu sejumlah 10 suhuf lembaran. Kemudian lagi ada wa Taurah wal Injil wal Zabur wal Furqan. Wal Furqan ini artinya Al-Quran. Masing-masing Zabur, Taurat, Injil, Quran mereka punya satu-satu kitab. Jadi ada satu Injil, ada satu Quran, ada satu Taurat dan lain sebagainya. Dan dikatakan wa ma'ani kullul kutub majmu'atun fil Quran. Dan semua makna, semua kebaikan, semua ilmu yang terkandung dalam suhuf-suhuf itu, dalam kitab-kitab itu, semua terkandung dalam Al-Quran, Al-Furqan. Kita lanjut lagi. Wa ma'anil Quran majmu'atun fil Fatihah. Dan makna Al-Quran, kebaikan Al-Quran itu terkandung dalam surah Fatihah. Wa ma'anil Fatihata majmu'atun fil basmalah. Dan makna dari Fatihah, kebaikan dari surat Fatihah itu terkumpul dalam basmalah. Wa ma'anil basmalah majmu'atun fi ba'iha. Dan kebaikan dari ucapan bismillahirrahmanirrahim itu terkumpul dalam huruf ba-nya, bismillah, ba-nya saja. Artinya satu huruf saja yang kita baca dari Al-Quran itu satu kebaikan, apalagi seluruh hurufnya. Kita baca bismillah saja dalam melakukan apapun itu satu kebaikan yang kita miliki, dihitung dari satu huruf yang tersusun dari basmalah. Ada, ini sebuah kisah. Wa kana ba'dul ulama as-salihin asabahu marad syadid a'jazul atba fatafakkaru fi ba'dil ahyan tilkal ibarah. Ada salah seorang ulama ketika itu dia tertimpa sakit yang sangat-sangat menyakitkan, sakit keras. Sudah menyerah para dokter atau tabib yang menanganinya. Tapi dia yakin dalam hatinya dan dia baca dengan bismillah saja, dia usap tempat yang dia merasa sakit, bismillah. Bismillah, maka Allah sembuhkan penyakitnya. Itu karena keberkahan bismillah. Bahkan di sini diceritakan wahukia annamra'atan kana laha zaujun munafiqun. Ada seorang wanita, dia punya suaminya itu munafik.
punya seorang suami munafik, tidak mau beribadah kepada Allah, bahkan gemar bermaksiat kepada Allah. Wa kanat taqulu ala kulli syai' min qaulin aw fi'lin bismillah. Tapi suami yang munafik ini punya istri, istrinya solihah. Kalau dia mau memulai ucapan apapun, kalau dia mau memulai perbuatan apapun, tidak pernah lupa dia awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Suatu ketika diceritakan, faqala zawjuha li'af'alna ma akhjalaha bihi fadafa ilaiha surah. Suatu ketika suaminya datang sama istrinya. Neng, kalau bahasa kita orang Cinere, ini abang ada duit 1 kantong, 1 dompet nih di dompet, tolong simpen ya Neng ya. Jangan sampai hilang duitnya, nanti kalau abang pengen ngambil suatu waktu Neng kasih. Bahasa kitanya gitu ya Bu ya. Apa di sini diteruskan? Sudah dikasih, wa qala ihfadha fawadu'atha fi mahal. Istrinya ambil dompet yang isi duit, dia taruh dalam laci. Fawadu'atha fi mahal, di suatu laci. Suatu ketika suaminya orang yang munafik, dia kesel ngelihat istrinya kalau apa-apa selalu diawali dengan bismillah. Ah, sok suci katanya, sok soleha, sok paling bener loh, pengen gue kerjain sekarang ya. Ketika itu apa yang terjadi? Suaminya ambil duitnya dari laci, tempat istrinya menyimpan apa yang sudah diamanahkan, dia buang ke dalam sumur. Di sini dikatakan, wa akhadha surah wa ramaha fi bi'rin, dalam sumur. Dia ambil sama suaminya, dibuang ke dalam sumur. Besoknya dia datang sama istrinya. Neng, duit abang yang kemarin dititip mana ya Neng ya? Oh, ini ada bang. Kata suaminya dalam hati, rasain loh, udah gua ambil dan dibuang ke sumur. Makanya jangan sok-sokan apa-apa baca bismillah. Ketika ingin membuka istrinya, faja'at ila mahaliha, datang istrinya ke tempat laci itu. Dia katakan Bismillahirrahmanirrahim. Dia buka lacinya. Apa yang terjadi? Fa amarallahu ta'ala Jibril alaihi salam ayyunazzila sari'an as-surah. Jadi Allah langsung perintahkan Jibril ngambil surah tadi, dompet yang isi duit tadi, ditaruh kembali di laci yang biasa dia taruh duit tersebut. Dia dapati surah tersebut, dia kasih ke suaminya. Ini bang, suaminya kaget Bu. Masya Allah, lita'khudhaha fawajatha kama wadu'aha. Dan akhirnya apa yang terjadi? Suaminya tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bilang, disinilah saya baru yakin bahwa Allah itu maha mendengar doa hambanya. Jadi istrinya ini zaujatan muti'ah, walaupun suaminya munafik, tapi dia orang yang solihah dan tidak pernah lepas dari lisannya itu ucapan bismillah. Pengen buka baju, bismillah. Mau mulai masak, bismillah. Mau nanak nasi, bismillah. Mau goreng ikan, bismillah. Mandiin anak, bismillah. Jadi semua yang dilakukan itu diawali dengan kalimatullah, bismillah, bismillah, bismillah. Dulu pernah ada kisah Bu, satu lagi ingin saya bawakan. Sudah mau habis ya waktu kita ya? Belum? Dikit lagi, sejam lagi. Ada salah satu kisah, ini kisahnya dari Abdullah Ibnu Mubarak, seorang pakar sufi yang wafat pada tahun 181 Hijriah. Abdullah bin Mubarak menceritakan, ketika itu di Mekah Al-Mukarramah dia bertemu dengan seorang wanita. Wanita itu tampaknya sedang tersesat diam. Ditanya sama Abdullah bin Mubarak, Ibu hendak kemana? Kenapa sendirian saja? Dijawab oleh wanita ini, may yudlilillaha fala hadiyalah. Siapa orang yang sedang tersesat, tidak tahu arah, maka Allah beri petunjuk kepadanya. Dijawab oleh ibu ini, tapi dijawabnya dengan ayat Al-Quran. Ini kisahnya namanya wanita berlisan Al-Quran. Ada nggak orang zaman sekarang kalau ditanya jawabnya pakai Quran? Ngapal Qurannya aja masih susah Ustazah. Gimana jawabnya pakai Al-Quran? Ya Bu ya?
Ditanya lagi sama Abdullah bin Mubarak, ibu dari mana, hendak kemana? Dia katakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Oh, kata Abdullah bin Mubarak, jadi karena Abdullah ini ulama juga, dia pintar, dia faham Al-Quran, dia bilang, saya faham dengan perkataan ibu. Ibu ini habis umroh atau haji ya, dari Masjidil Haram dan rumahnya di Palestina, dekat Masjidil Aqsa. Sudah berapa hari ibu tersesat? Dijawab oleh ibu itu, salah salayalin sawiya. Sudah 3 hari, tapi dengan ayat Al-Quran semua dijawabnya. Kemudian ditanya lagi oleh Abdullah bin Mubarak, ibu, apakah ibu sudah makan? Karena kan saya lihat ibu sudah 3 hari tersesat. Apa kata ibu itu? Wa atasumu khairul lakum. Berpuasa itu lebih baik bagi kamu. Oh, ibu lagi berpuasa. Perbincangannya panjang, saya tidak begitu hafal, pokoknya banyak perbincangan Abdullah bin Mubarak dengan wanita yang berlisan Al-Quran itu. Tidak lama datang kafilahnya, datang kelompok orang-orang yang ingin menjemputnya, ternyata itu anak-anaknya dengan rombongannya. Ini ibu kami yang tersesat katanya. Ditanya oleh Abdullah bin Mubarak, wahai pemuda, benarkah wanita yang berlisan Al-Quran ini adalah ibundamu? Ya benar katanya. Saya ingin tanyakan kenapa setiap saya bertanya kepadanya, bahkan saya ajak bicara, dia selalu menjawab dengan jawaban Al-Quran. Tidak pernah dia ngomong biasa, ibu mau kemana? Saya mau ke Palestina, kan enak jawabnya kan? Tidak, tapi Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Nah, seperti itu. Dengan Al-Quran dia jawab. Apa kata anaknya? Ibu saya ini adalah hafizah, orang yang hafal Quran. Dan dia tidak ingin apa yang dia hafal cuman sekedar dihafal, tapi lebih dari itu harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan dalam berucap sekalipun, dia takut ucapannya menyakiti hati orang lain, dia takut ucapannya tidak baik, dia takut ucapannya malah menimbulkan fitnah. Dia takut ucapannya malah menimbulkan kemaksiatan, maka dia sangat berhati-hati menjaga lisannya, sehingga yang keluar dari lisannya bukanlah pembicaraan biasa, melainkan ayat-ayat suci Al-Quran. Itu kisah wanita-wanita yang berlisan Al-Quran. Jadi Bu, pulang dari sini, habis kita kajian, boleh kita contoh ya Bu ya? Bu, ditanya sama suami ya kan, Bu, pulang dari mana? Minal ruhil ilal baiti. Kata suaminya, nih ngomong apa? Nggak ngerti. Maksudnya dari rumah Hilya ke rumah pribadi gitu kan? Itu bukan Al-Quran, hanya buat-buatan saja. Jadi mungkin kita belum mampu untuk menjadi wanita yang berlisan Al-Quran. Mungkin kita belum mampu untuk menjadi Khadijah yang membantu dakwah Rasulullah. Mungkin kita belum secerdas Aisyah yang bisa mengajarkan ilmu yang dia dapatkan dari Rasulullah. Mungkin kita belum setangguh Asiyah yang rela mengorbankan dirinya demi agama Islam yang dia anut, agama Musa yang dia anut. Mungkin kita belum sekuat Maryam yang begitu banyak ujian dan cobaan yang datang kepadanya. Mungkin juga kita belum sekuat Nusaibah binti Ka'ab, seorang wanita yang turun langsung ke medan perang, bahkan dia mengorbankan 3 putranya dan 1 orang suaminya untuk syahid di jalan Allah ketika berperang. Nusaibah binti Ka'ab tahu ya Bu ya, kisahnya ya. Punya anak 3, tiga-tiganya wafat, dia kasih semua ke medan perang bersama Rasulullah. Setelah 3-tiganya wafat, suaminya pun wafat dalam medan perang. Dia berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, karena aku sudah tidak bisa lagi memberikan suatu apapun yang bisa aku bantu untuk berjihad di jalanmu,
maka aku akan turun langsung untuk ikut berperang bersamamu. Jadi perempuan yang pertama kali berperang ikut dengan Rasulullah ke medan perang itu Nusaybah binti Ka'ab yang syahid ketika di medan perang. Dan mungkin juga kita tidak sekuat Sumayyah yang rela dihunuskan pedang dari kemaluan sampai ke kepalanya. Karena apa? Membela agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi paling tidak kita harus menjadi zaujatan muti'atan, istri-istri yang taat kepada suami, istri-istri yang memiliki ilmu dalam berumah tangga, dalam mendidik anak-anak kita, dalam berbakti kepada suami kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, tugas kita untuk menjadi muslimah terbaik adalah menjadi madrasatul ula. Sudah jadi perempuan solihah, sudah jadi istri yang taat, maka yang terakhir menjadi sekolah bagi anak-anak kita. Jadi Masya Allah, tabarakallah, kajian kita pagi hari ini saya rasa cukup, karena ngelihat ibu-ibu udah ada yang tinggal berapa watt matanya. Saya bilang itu khusyuk atau ngantuk ya, merem-merem, menghayati rasanya kajiannya ya Bu ya. Tapi bisa jadi itu juga ngantuk gitu, karena terlalu lelah mendengar kajian. Jadi menjadi muslimah zaman now adalah muslimah yang solihah, yang taat kepada suami, serta menjadi pendidik terbaik bagi generasi-generasinya yang akan datang. Tidak ada yang lebih berhasil selain menjadi orang tua yang bisa mengajak anak-anak dan keluarganya untuk masuk surga bersama, insya Allah. Baik ibu-ibu, ada sesi tanya jawab atau tidak? Ada ya? Sesi tanya jawab? Panitianya ada? Biasanya ada tanya jawab? Ada. Boleh saya buka pertanyaan? Ya, saya buka pertanyaan 2 saja ya Bu ya. Boleh, siap. Wah, ada hadiahnya ternyata. Sok mangga ibu-ibu yang mau nanya silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cara mengasuhnya berbeda gitu ya. Saya kumpulkan dulu pertanyaannya. Boleh satu lagi, wah udah ada hadiahnya nih. Hadiahnya disponsori oleh Wardah. Ya Bunda silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Beda. Saya cukup ya, 2 ya, 2 saja ya. Oh, boleh 4. Waduh, ada 4 ternyata. Ayo nambah Wardah nih, Wardah. Baru pada nunjuk tangan. Yang mana? Silakan, ayo Ibu. Silakan coba.
Satu lagi. Kenapa, Bu? Saya coba jawab pertanyaannya ya Bunda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi dari Bunda yang pertama, saya punya cucu, itu saya ngawasin, tapi yang ngurus bukan ibu ya. Ada babysitternya, ada mbaknya, kita hanya mengawasi, tapi terkadang orang tua dengan anaknya suka bertentangan dalam hal mengasuh. Bukan hanya ibu, saya juga gitu. Dulu saya baru lahiran, mertua saya tinggal di rumah, ngerawat anak, kata mertua saya, oh nggak boleh kayak gini. Saya bilang, oh kayak gini kok. Oh kalau panas jangan dikasih obat, kasih bawang merah aja sama minyak telon, dioles-oles. Gak usah dikasih obat. Jadi banyak hal-hal yang menjadi perdebatan antara orang tua dengan anaknya. Bagaimana itu wajar, tidak wajar? Karena memang zaman kita itu berbeda. Zaman orang dulu dengan zaman anak sekarang itu berbeda. Boleh kita ikut campur tapi sekedarnya saja. Iya. Baper ya, bawa perasaan, bahasa anak mudanya. Suka baper jadinya. Ini penyakit kita sebagai orang tua, suka bawa perasaan. Padahal anak kita niatnya tidak untuk menyakiti hati ibunya. Nah, biasanya bagaimana agar kita sebagai anak tidak menyakiti hati ibu atau mertua kita? Itu semua kembali kepada komunikasi. Kalau memang kita tidak sependapat, coba komunikasikan dengan baik. Ibu, mohon maaf, kata dokter begini Bu, kalau di bedong tuh begini, bukan begini caranya. Itu kan dulu ibu memang seperti itu. Tapi kan sekarang zamannya modern Bu, udah ada model kayak gini-gini. Maaf ya Bu ya gitu. Seandainya anak kita memberi pendapatnya dengan cara yang salah, kita sebagai orang tua patut meluruskan. Nak, ibu nih hanya ngasih tahu, tapi kalau mau dipakai silahkan, nggak dipakai juga nggak apa-apa, gitu kan? Jadi kita juga sebagai orang tua ya jangan baper gitu, karena masing-masing punya caranya. Nah, apalagi kalau kita udah keras misalkan sama anak kita, suaminya ikut-ikutan marah. Itu ibu kamu, kata dokter nggak boleh kayak gini, kok dia kayak begini katanya. Akhirnya jadi bertengkar suami istri. Nah, jadi anak kita sekarang punya kewajiban lebih besar untuk lebih taat sama suaminya. Silahkan memberi nasihat, mau dipakai silahkan, nggak dipakai juga nggak apa-apa. Sebagai orang tua kita sudah memberikan yang terbaik gitu saja. Untuk yang kedua pertanyaannya, ada yang datang melamar anak saya tapi agamanya kurang baik. Saya terima nggak kira-kira? Pertama, lakukan istikharah. Lakukan istikharah, baik orang tua dan anaknya. Yang kedua, coba ajak bicara lagi lebih dalam kepada anaknya. Nak, menurut ibu dan bapak, pasangan kamu, kalau kamu milih yang ini nantinya begini nak. Biasanya anak kalau dinasehatin sama orang tua, diceritain kehidupan-kehidupan yang telah berlalu, dia akan berpikir. Karena orang tua itu kan telah merasakan asam, manis, pahit, garam dan lain sebagainya. Pokoknya kehidupan tuh udah nyoba semua gitu kan, udah nyicipin. Jadi kasih tahu nak, jangan sampai kalau kamu menikah dengan orang yang seperti ini, nanti kamu kehidupannya bakal begini. Itu wajib orang tua mengarahkan anaknya agar anaknya tidak salah mencari pilihan. Karena menikah itu ibadah yang paling lama. Sesuatu yang dia main-main bisa menjadi sah itu menikah. Sama seperti talak. Laki kita main-mainin ucapan talak, saya talak satu kamu. Bercanda deh, cuman bercanda kata suaminya. Itu jatuhnya jadi talak. Jadi jangan pernah kita bermain-main dengan pernikahan serta talak, itu bisa menjadi sah di mata Allah. Jadi istikharah orang tua, ajak anak diskusi. Kalau memang ada calon yang lebih baik, carikan calon yang terbaik buat anak kita. Karena anak yang masih gadis, belum menikah, masih bujang, mereka itu orang tuanya masih punya andil dalam memilih pasangan kepada mereka. Kecuali janda. Janda kalau pengen punya pasangan kembali, itu orang tuanya nggak harus ikut andil, gitu. Ya udah, dia udah besar, udah lebih matang dewasa, silahkan memilih sendiri. Itu janda.
Selanjutnya pertanyaannya, bagaimana saya punya anak umur 17 tahun ya Bu ya. Diam aja diajak komunikasi. Nah, anak dari kecil sekitar umur 1 tahun sampai 10 tahun itu masuk fase kanak-kanak. Jadi cara menasehatinya dengan kasih sayang. Lihat Luqman kepada anaknya, ketika dia menasehati anaknya, la tusyrik billah, ya bunayya, dipanggil anaknya dengan sebutan lemah lembut kasih sayang. Ya bunayya, wahai anak ayah, anak abi, sini. Nak, gak boleh gini ya nak ya. Jadi dengan cara-cara kekanak-kanakan, cara kasih sayang. Tapi kalau sudah umur belasan, sudah balik, sudah umur belasan ke atas, mereka gak mau lagi seperti itu Bu. Makanya banyak anak laki-laki ketika sekolah diantar sama ibunya, udah SMP, kata ibunya, cium dulu dong nak. Aduh jangan mah, malu katanya, iya kan? Karena mereka sudah tumbuh dewasa. Cara mensikapi mereka bukan seperti anak-anak lagi yang kalau berangkat TK dicium, ya sayang dielus-elus enggak. Nak keluar ya, salim sama mama, udah. Belajar yang baik ya nak ya, udah. Karena kalau sudah balik, anak itu bukan dilakukan, dididik dengan kekanak-kanakan lagi, tapi dengan cara diskusi. Nasihatnya itu dengan cara diskusi. Baru pulang sekolah, nak, coba sini deh. Menurut kamu ya nak, ini menurut kamu nih, ibu cuma nanya sih. Kalau menurut kamu, kalau kita lakukan hal ini, bagus gak kira-kira? Jadi anak maunya diajak diskusi kalau sudah balik. Tapi kalau kanak-kanak baru, nak gak boleh makan es ya nak ya. Nak gak boleh main di sana, itu anak-anak. Tapi kalau sudah dewasa, awas kamu main jauh-jauh ya, malah dia main jauh nantinya. Jadi bukan cara itu yang ingin dia dapatkan, melainkan diskusi sebagai partner. Sebagai sahabat, ibu dengan anak itu harus menjadi sahabat seperti itu. Dan tadi sama, menghadapi anak yang keras itu bagaimana? Kitanya gak boleh ikut keras. Jadi anak yang keras itu biasanya mereka terlahir dari lingkungan yang keras juga. Mereka keras, tumbuh keras. Contoh karena mereka sering lihat orang tuanya bertengkar misalkan. Makanya ini pentingnya bertengkar itu jangan depan anak-anak. Lagi bertengkar asik-asik, kamu ya, ini ada anak pulang. Papa sayang, sini kita masuk kamar papa sayang yuk. Dalam kamar silahkan tendang pintu apalagi apa kan. Bertengkar-tengkar lagi tapi jangan di depan anak. Kecilkan suaranya, jangan di depan anak karena anak akan merekam apa yang dia lihat. Di sini kan ada yang ngisi Dr. Aisyah Dahlan ya Bunda ya, neuroscience ya. Pasti udah membahas itu. Jadi anak itu ngerekam apa yang dia lihat, ternyata orang tuanya saling sikut-sikutan, saling bertengkar, saling kasar-kasaran. Akhirnya dia pun keras, tumbuh menjadi anak yang keras. Itu yang pertama. Yang kedua, dia dididik juga dengan cara yang keras. Jadi mungkin orang tuanya bukan keras dalam ucapan ya, terlalu memaksakan misalkan. Nah, pokoknya kamu bimbel jam sekian, sekolah jam sekian, abis ini ngaji, pulang ke rumah jam 10 malam tidur, jam 7 sudah berangkat lagi. Gak ada anak istirahatnya. Itu dia merasa kekerasan yang dia dapat. Hanya belajar dan tidak ada bermain. Ini kita sudah salah sebagai orang tua Bunda. Maka coba ajak diskusi kalau sudah besar. Kalau masih kecil, sering-sering pendekatan kepadanya. Adek kenapa? Coba cerita sama Umi, ajak dia bermain. Dan paling penting sebagai ibu kita harus memberikan contoh yang terbaik. Karena anak itu adalah cerminan dari ibu bapaknya. Birru abaakum tabirrokum abnaukum. Kalau kalian dulu taat sama orang tua, pasti anak kalian juga nanti taat sama kita. Tapi kalau kita dulu ngebangkang sama orang tua, ya jangan salahin kalau anak kita juga suka ngebangkang. Berarti ada dosa yang sering kita lakukan dulu kepada orang tua kita. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan Allah berkahi kajian kita pagi hari ini. Nanti diberikan langsung ya Bunda ya. Ya, sebelum kita tutup mari kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang telah kita kaji pada pagi hari ini Allah berikan manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari.
Ibu-ibu yang hadir semua Allah sehatkan badannya, dipanjangkan umurnya. Yang punya penyakit Allah angkat penyakitnya, yang punya masalah Allah kasih jalan keluarnya, yang sedang belajar Allah permudah belajarnya, dan yang sedang menghafal kalamullah Al-Quranul Karim Allah mudahkan lisan dan hati kita untuk menghafalnya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Ila liqa ma'assalama. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan Allah kasih umur panjang sehingga kita bisa kembali mengaji bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.